Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Wulandari dan rekan saya, Cynthia Dara Desmipa. kami dari kelas RKS 2 pagi akan menjelaskan tentang hasil analisis kami terhadap Risk Assessment PTNP Teknologis Indonesia Tbk. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang latar belakang perusahaan, di mana kami akan menjelaskan latar belakang perusahaan yang akan kami teliti. Yang kedua ada daftar resiko. Daftar resiko itu memberikan daftar risiko yang akan dihitung kemungkinannya. Yang ketiga ada likelihood, yaitu menghitung kemungkinan seberapa besar tiap risiko yang terjadi. Yang keempat ada perhitungan risiko, yaitu menghitung risk determination untuk setiap risiko. Yang kelima ada kontrol, di mana kontrol ini mencoba menyarankan kebijakan, program, atau teknologi untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Dan yang keenam ada final data, di mana final data ini menyajikan sajian final data dari risiko dengan skor yang tertinggi. Pertama, latar belakang perusahaan. Latar belakang perusahaan PT NV Teknologis Indonesia Tbk yang didirikan dengan nama PT Scan Nusantara pada tanggal 27 September 2004. Pada tanggal 11 Januari 2018, nama perusahaan diubah dari PT Scan Nusantara menjadi PT NV Teknologis Indonesia Tbk. Kemudian, penawaran umum terjadi, atau IPO, diadakan pada tanggal 8 Juli 2019 dengan kode saham NV. Maksud dan tujuan pendirian NV adalah bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas NV melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut. 1. Keamanan informasi digital. 2. Sistem integrasi informatika. 3. Sistem integrasi telekomunikasi. 2. Daftar resiko. Daftar resiko ada terdiri dari 6. Yang pertama, resiko kebocoran data, yaitu data pelanggan, karyawan, dan lain-lain. Kedua, serangan terhadap sistem, yaitu seperti DOS, dan lain-lain. Tiga, human error. Human error ini seperti kesalahan pekerja, insiden tak disengaja, dan lain-lain. Keempat, resiko perkembangan teknologi. Kelima, bencana alam seperti gempa bumi dan sebagainya. Keenam, resiko kegagalan hardware dan software. Yang ketiga, likelihood. Di mana di sini likelihood dari resiko kebocoran data, tingkat kemungkinannya itu sedang dengan nilainya yaitu 0,5. Yang kedua, serangan terhadap sistem, tingkat kemungkinannya itu tinggi dengan nilai likelihoodnya 0,7. Yang ketiga ada human error dengan tingkat kemungkinan terjadinya rendah dengan nilai likelihood 0,3. Yang keempat ada risiko perkembangan teknologi dengan tingkat kemungkinan sangat tinggi, nilai likelihoodnya 1,0. Dan yang kelima ada bencana alam, tingkat kemungkinannya sangat rendah dengan nilai likelihood 0,1. Yang keenam ada kegagalan hardware dan software dengan tingkat kemungkinan yang sedang dan nilai likelihoodnya adalah 0,5. Keempat, perhitungan resiko. Perhitungan risiko, yang pertama risiko kebocoran data. Risiko kebocoran data memiliki dua kerentanan, yaitu kebocoran data pelanggan dan karyawan, dengan memungkinkan terjadinya sebesar 0,5 dari 1. Dan kontrol saat ini menangani 60% risiko. Kami mengasumsikan akurat sebesar 75%. Setelah kami hitung, skornya mendapatkan 26,65. Kedua, serangan terhadap sistem. Risiko terjadinya serangan terhadap sistem memiliki satu kerentanan, dengan memungkinkan terjadinya sebesar 0,7 dari 1, dan kontrol saat ini menangani 50% risiko. Kami mengasumsikan akurat sebesar 80%. Setelah kami hitung, risiko serangan terhadap sistem memiliki skor 35,28. 3. Human error. Risiko human error memiliki satu kerentanan, yaitu dari pegawainya sendiri, dengan memungkinkan terjadinya sebesar 0,3 dari 1, dan tanpa adanya kontrol karena kita tidak akan tahu kapan terjadinya human error. Kami mengasumsikan akurat sebesar 90%. Setelah kami hitung-hitung, risiko human error memiliki skor 30,02. Keempat, risiko perkembangan teknologi. Risiko perkembangan teknologi memiliki satu kerentanan, dengan memungkinkan terjadinya sebesar 1 dari 1, dan kontrol saat ini menangani 60% risiko. Kami mengasumsikan akurat sebesar 80%. Setelah dihitung, risiko perkembangan teknologi memiliki skor 48. Kelima, bencana alam. Risiko bencana alam memiliki satu kerentanan, dengan memungkinkan terjadinya sebesar 0,1 dari 1, dan tanpa adanya kontrol. Kami mengasumsikan akurat sebesar 90%. Jadi, risiko bencana alam memiliki skor 6,27. 6. Kegagalan hardware dan software.
Risiko kegagalan hardware dan software memiliki dua kerentanan, dengan memungkinkan terjadinya sebesar 0,5 dari 1, dan tanpa adanya kontrol. Kami mengasumsikan akurasi sebesar 80%. Jadi, risiko kegagalan hardware dan software memiliki skor 42. Yang kelima adalah kontrol. Konsep sistem pengendalian internal NP diarahkan sejalan dengan kerangka sistem pengendalian internasional yang diterbitkan oleh the Community of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, di mana di dalamnya terdiri dari 5 elemen, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian, yang kedua, aktivitas risiko, yang ketiga, aktivitas pengendalian, yang keempat, informasi dan komunikasi, yang kelima, pemantauan. Selain kontrol langsung dari NP, kami juga menambahkan kontrol untuk masing-masing risiko yang akan kami sebutkan di daftar risiko teknis menurut pendapat kami. Yang pertama, kontrol risiko kebocoran data. Untuk memperkecil kemungkinan adanya risiko kebocoran data, kami menyarankan beberapa hal. Yang pertama itu menggunakan enkripsi, di mana enkripsi digunakan untuk melindungi data sensitif dan juga penting. Yang kedua, pengaturan akses, yaitu menerapkan pengaturan akses yang ketat pada sistem dan data perusahaan. Yang ketiga, ada pendidikan dan pelatihan pada karyawan, diberikan pelatihan dan pendidikan tentang keamanan informasi kepada karyawan perusahaan. Yang keempat, penggunaan firewall dan perangkat lunak keamanan. Gunakan firewall dan juga perangkat lunak keamanan untuk mencegah akses tidak sah ke jaringan dan data perusahaan. Yang kelima, pemantauan sistem. Pemantauan sistem secara berkala dapat membantu perusahaan untuk mendeteksi dan menangani potensi kebocoran data dengan cepat. Yang kedua, kontrol serangan terhadap sistem. Untuk memperkecil kemungkinan adanya serangan terhadap sistem, kami merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama yaitu backup data, di mana perusahaan harus secara teratur melakukan backup data sehingga mereka dapat dengan cepat memulihkan data, sehingga jika terjadi serangan cyber tidak akan mengakibatkan kehilangan data. Yang kedua, selalu perbarui sistem. Perusahaan harus selalu memperbarui sistem mereka dengan patch keamanan terbaru dan juga update sistem. Yang ketiga, kontrol resiko terjadinya human error. Untuk mengetahui kemungkinan adanya risiko human error dalam perusahaan, menurut kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan keamanan informasi. Perusahaan harus memiliki kebijakan keamanan informasi yang jelas dan ketat, termasuk cara penggunaan teknologi, tata cara akses data, dan tata cara penggunaan perangkat mobile di dalam perusahaan. Yang kedua, penggunaan sistem automasi. Perusahaan dapat mengurangi human error dengan menggunakan sistem automasi dalam proses bisnis yang membutuhkan input data sehingga mengurangi kemungkinan human error. Yang ketiga, penggunaan checklist untuk membantu karyawan dalam menjalankan tugas mereka dan memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan telah dilakukan dengan benar. Yang keempat, kontrol risiko perkembangan teknologi. Untuk memperkecil kemungkinan adanya risiko tertinggal terhadap perkembangan teknologi di perusahaan, kami menyarankan beberapa hal. Yang pertama, lakukan penelitian dan juga evaluasi secara teratur tentang tren dan perkembangan teknologi terbaru di industri yang relevan dengan perusahaan. Yang kedua, ciptakan budaya inovasi di perusahaan. Dorong karyawan untuk menciptakan dan mengembangkan solusi kreatif dan juga inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Yang ketiga, terus-menerus update dan juga upgrade sistem, software, dan juga hardware yang digunakan oleh perusahaan. Yang kelima, kontrol risiko bencana alam. Untuk memperkecil kemungkinan adanya kerusakan dan kerugian akibat bencana alam, kami menyarankan beberapa hal berikut. Yang pertama, membuat dan mengimplementasikan rencana bencana. Membuat rencana secara terperinci untuk mengantisipasi berbagai jenis bencana alam yang dapat terjadi. Rencana ini juga termasuk strategi menyelamatkan nyawa karyawan dan juga tamu, serta menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Yang kedua, melakukan backup data. Melakukan backup data secara teratur dan juga menyimpannya di tempat yang aman. Yang ketiga, menjaga fasilitas dan juga infrastruktur. Memastikan bahwa fasilitas dan juga infrastruktur seperti bangunan, jaringan listrik, dan juga sistem air bersih dalam kondisi baik dan dapat menahan guncangan dari bencana alam. Yang keenam, kontrol resiko kegagalan hardware dan juga software. Untuk memperkecil kemungkinannya, kami menyarankan beberapa hal berikut. Yang pertama, lakukan pemeliharaan dan juga perawatan secara rutin. Lakukan pemeliharaan sangat penting untuk memastikan kinerjanya tetap optimal. Yang kedua, melakukan mentoring secara aktif. Melakukan mentoring membantu mendeteksi kegagalan sejak dini sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah. Yang ketiga, backup data secara berkala. Lakukan backup data menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari kehilangan data akibat kegagalan hardware dan juga software. Yang keenam, final data. Kami akan mengurutkan risiko yang paling tinggi hingga terendah yang akan dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama, risiko perkembangan teknologi dengan asset impact 80, vulnerability likelihood 1 dari 1, risk rating factor 48.
Yang kedua, kegagalan hardware dan software, Asset Impact 70, Vulnerability Likelihood 0,5, Risk Rating Factor 42. Yang ketiga, serangan terhadap sistem, Asset Impact 72, Vulnerability Likelihood 0,7, Risk Rating Factor 35,28. Yang keempat, Human Error, Asset Impact 94, Vulnerability Likelihood 0,3, Risk Rating Factor 30,02. Yang kelima, resiko kebocoran data. Asset Impact 82, Vulnerability Likelihood 0,5, Risk Rating Factor 26,65. Yang keenam, bencana alam. Asset Impact 57, Vulnerability Likelihood 0,1, Risk Rating Factor 6,27. Sekian dari kelompok kami mempresentasikan risk assessment dari PT NV Technologies Indonesia Tbk.